Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana semangat Hari Kemerdekaan Indonesia, Bapak harap anak-anak masih tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita belajar tematik. Kita buka buku tematik halaman 56. Ayo bukunya disiapkan. Hari ini kita akan belajar tentang membuat ringkasan. Apa tuh ringkasan? Ringkasan adalah tulisan berupa hasil merangkum atau meringkas sebuah buku atau teks. Maksudnya adalah sebuah buku, sebuah teks yang panjang dirangkum atau diringkas menjadi lebih sederhana. Selain itu, ringkasan juga dapat diartikan sebagai bentuk ringkas dari suatu bacaan dengan tetap mempertahankan keaslian, urutan penyajian, dan sudut pandang pengarang. Artinya, meskipun kita ringkas, tetap tidak menghilangkan maksud keaslian dari suatu bacaan. Tujuannya apa kok meringkas? Tujuannya adalah memahami dan mengetahui isi sebuah karangan. Jadi, tujuan dari meringkas itu ada agar lebih memudahkan dalam memahami. Kemudian, apa langkah-langkah dalam membuat ringkasan? Yang pertama adalah membaca bacaan atau wacana secara seksama. Jadi dibaca dulu secara seksama. Kemudian yang kedua, membaca secara berulang-ulang. Apabila membaca sekali atau dua kali belum paham, maka dibaca berulang-ulang sampai kita paham maksud dari bacaan tersebut. Kemudian yang ketiga, mencatat pokok pikiran tiap paragraf. Tiap paragraf pasti memiliki satu pokok pikiran. Nah, pokok pikiran yang ada pada tiap paragraf kita catat terlebih dahulu agar memudahkan kita ketika nanti membuat ringkasan. Kemudian yang keempat, membuat ringkasan dengan bahasa sendiri berdasarkan pokok pikiran tiap paragraf. Nah, tadi sudah menemukan pokok pikiran. Kemudian kita rangkai menjadi beberapa kalimat dengan bahasa sendiri. Ingat, dengan bahasa sendiri, tidak harus sama persis dengan ada apa yang ada di bacaan. Nah, sebelum kita mulai membuat ringkasan, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan? 1. Ringkasan adalah mengungkap kembali isi tulisan asli dengan kalimat tunggal. Maksudnya adalah meringkas itu menggabungkan dari beberapa kalimat menjadi sebuah kalimat yang lebih sederhana. Yang kedua, merangkum frasa menjadi kata, kalimat tunggal menjadi frasa, dan kalimat majmuk menjadi kalimat tunggal. Di sini ada istilah frasa. Frasa itu kalau secara sederhana dapat kita artikan gabungan kata yang tidak memiliki predikat. Jadi mungkin bahasa sederhananya adalah gabungan kata. Artinya, di sini apabila ada sebuah frasa atau sebuah gabungan kata, bisa kita buat menjadi lebih sederhana. Yang ketiga, dapat menghilangkan ilustrasi, contoh, dan deskripsi jika memungkinkan. Maksudnya adalah ketika dalam sebuah bacaan ada ilustrasi atau penjelasan yang panjang, contoh yang banyak, itu
bisa dihilangkan. Kemudian yang keempat, menyingkirkan semua keterangan. Jadi kalau keterangan atau bersifat penjelasan juga bisa kita hilangkan saja. Kemudian yang kelima, mempertahankan susunan gagasan asli. Nah, ini meskipun tadi keterangan kita hilangkan, tetapi susunan gagasan asli jangan sampai hilang. Yang keenam adalah menggunakan bentuk bahasa tidak langsung. Maksudnya di sini adalah ketika dalam sebuah bacaan itu ada mungkin dialog atau percakapan, maka tidak perlu kita tulis. Kita bisa menggunakan bahasa tidak langsung, artinya mungkin apa yang dibicarakan seseorang itu di dalam bacaan. Nah, sekarang tugas kalian adalah ya, pada halaman 56 itu, ayo beraktivitas. Di situ kalian ada tugas untuk membuat ringkasan. Di situ ada bacaan, kalian baca terlebih dahulu, kemudian kalian pahami, kemudian setelah itu kamu catat pokok pikiran pada tiap paragraf. Setelah itu mulailah untuk membuat ringkasan. Mungkin itu untuk tugas hari ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.